ada kesempatan untuk memberikan perlawanan, tapi tidak digunakan. Harusnya ya kalau dia pasangan calon yang dibatalkan merasa tidak bersalah, ya ajukanlah perlawanan. Nah, karena tidak melakukan perlawanan, ya selesai lah sudah. Kan bukan pengikut kota kosong, tapi setidaknya kan memberikan gambaran kepada pemahaman kepada masyarakat ketika ada pilihan memilih orang atau memilih kota kosong dengan tidak hadir ke TPS tanggal 27 itu tidak otomatis, sekali lagi tidak otomatis bahwa dia memilih kota kosong. Ya, justru menguntungkan yang kalau tidak hadir. Menguntungkan lawannya kota kosong. Lawannya kota kosong. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai pihak yang berada di kota kosong harus hadir. Harus hadir. Karena jadi kalau tidak hadir bukan dianggap mereka masuk dalam kota kosong, tidak. Jadi mereka dianggap masuk kota kosong ketika dia hadir Dan memilih kota kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Masih dari NB Cafe di Kompleks Manda, Jalan Pramuka, Banjarmasin. Kita kali ini dalam ngopi kaitan dengan momentum pilkada menuju 27 November 2024, di mana kita akan ada pilkada gubernur, 2 wali kota dan 11 bupati. Di hari-hari sekarang, di masa-masa kampanye menuju masa tenang nanti di tanggal 24 November, dinamika politik menjadi semakin ramai. Terakhir misalnya ada pasangan calon yang oleh KPU Kota Banjarbaru didiskualifikasi, dicoret sebagai peserta pilkada. Ini yang kemudian menjadi ramai. Nah, walaupun kemudian kalau kita bicara aturan ada ruang untuk kemudian mempersoalkan itu dengan melakukan keberatan. Nah, ini tentu menjadi menarik untuk kita diskusikan, dan seperti biasa sudah hadir ada pakar hukum tata negara Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadin Munjat. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Prof? Alhamdulillah. Ya, kemudian juga seperti biasa ada Bang Dr. Subhan. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga hari ini. Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita bicara politik, kita bicara pilkada. Agak lama kita bicara, sebelum-sebelumnya kan lebih banyak bicara tentang hukum, bicara tentang pendidikan dan segala macam. Ini bicara bebas kan? Hari ini kita bicara agak bebas, tapi spesifik kita bicara tentang atau terkait dengan politik. Karena di hari-hari sekarang isu pilkada kan menjadi semakin ramai. Orang saling adu, orang saling lapor, itu kan menjadi hal yang kemudian menarik. Terakhir misalnya soal didiskualifikasinya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Pak Prof melihat bagaimana? Karena kalau misalnya 2 calon, 1 didiskualifikasi, kemudian misalnya tidak ada gugatan, maka berarti kan hanya ada 1 calon. Maka berarti 1 calon akan berhadapan dengan kota kosong. Nah, kota kosongnya kan berbeda dengan genuine kota kosong di Kabupaten Tanah Bumbu dan di Kabupaten Balangan yang memang dari awal kota kosong. Nah, sementara pada sisi yang lain informasinya hari ini kan surat suara sudah tercetak. Nah, ini kan tentu juga menambah rumit pekerjaan KPU. Walaupun yang memutuskan mendiskualifikasi itu juga KPU kan, Pak Prof? Ya, jadi ini dalam sejarah politik dan hukum lah, politik hukum khususnya di Kalimantan Selatan. Menarik dikaji. Nah, dikaji itu gini kan lah. Pasangan ini semula kan sudah ditetapkan disah sebagai calon. Nah, kemudian oleh pihak pasangan lawannya, nah lalu dilaporkan ke Bawaslu karena yang bersangkutan melanggar pasal, di mana pasal itu sanksinya adalah pembatalan atau diskualifikasi. Nah, maka dikajilah oleh Bawaslu dan kemudian disampaikan rekomendasi ke KPU. KPU dalam waktu yang singkat mengeluarkan keputusan bahwa yang bersangkutan
atas rekomendasi Bawaslu dibatalkan pencalonannya atau diskualifikasi. Nah, undang-undang masih membuka ruang. Ada dua ruang sebetulnya. Nah, bisa ke PT TON, Pengadilan Tinggi TON, bisa ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu karena ada putusan Mahkamah Agung dalam kasus yang sama di Ugan Hulu kalau tidak salah. Kasus yang sama, pasal 71 ayat 3 juga sama. Nah, Mahkamah Agung mengadili. Nah, Itu di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10. ya Undang-Undang 10. Undang-Undang 10. Karena yang diatur oleh Undang-Undang 10 itu hanya yang ke Mahkamah Agung ya. Itu hanya yang terkait TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Itu atur kalau itu yang pelanggaran itu boleh sampai ke MA. Kalau pasal 71 ayat 3 tidak ada aturan, tapi pernah orang mencoba mengajukan kasus itu dan diterima oleh Mahkamah Agung. Jadi bisa jadi jurisprudensi. Nah, itu lalu dengan dasar itu boleh kita mengajukan. Nah, cuma sayangnya dua upaya hukum ini tidak dimanfaatkan oleh Itu ada batas waktu kan? baru 3 hari 3 hari itu yang mana? setelah keluar putusan. Dua-duanya? Enggak deh. Kalau ke PT TON tidak nuntuti. Tidak ada waktu. Bukan tidak ada waktu. Prosesnya lah. Melewati pemilihan. Jadi kan kalau sudah pemilihan tidak ada gunanya lagi kan. Iya. Nah, yang masih menuntut itu yang menggunakan Mahkamah Agung cuma 14 hari. Nah, kan bisa nuntuti. Tapi 3 hari, paling lama 3 hari setelah keluar keputusan KPU itu diajukan gugatan ke MA. Ini berarti tidak ada gugatan ya, Mas? Sudah lewat kan? Batas waktunya, ya kan Jumat keluar. Itu batas terakhir Senin. Oh, masih ada nih, Pak. Senin. Sudah lewat. 3 hari itu 3 hari, bukan 3 hari kerja, bukan ya? 3 hari. 3 hari. Kan Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu Minggu Senin. Oh iya. Jadi tidak. Nah, ini yang menarik. Ada kesempatan untuk memberikan perlawanan, tapi tidak digunakan. Jadi berarti akhirnya dianggap benar ya. dianggap benar akhirnya. Nah, itu yang menarik. Harusnya ya kalau dia pasangan calon yang dibatalkan merasa tidak bersalah, ya ajukanlah perlawanan. Karena tidak melakukan perlawanan, ya selesai lah. Tapi positif memang tidak Lihat lawan. waktunya bukan Jadi, positif jadi lagi. ini hari ini hari Rabu ya. Rabu. Kan Senin terakhir. Senin terakhir dan sampai Senin tidak ada gugatan. Tidak ada gugatan. Yang ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Kalau yang ke TUN masih bisa. Bisa tapi kan lewat tidak ada gunanya. Untuk kan pilkada tidak ada gunanya. Kecuali membatalkan proses pilkadanya kalau bisa terbukti di betul menang dia ya. Pak Prof, ini mungkin nggak orang akan menarik menjadi jurisprudensi nih kasus orang melaporkan petahana yang kemudian memanfaatkan tadi kan jargonnya tadi sehingga kemudian masuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Jangan-jangan nanti kan di daerah lain juga mencontoh, di Banjarbaru bisa nih. Itu ada kesalahan lah yang Martapura. Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar itu kan mempersoalkan soal taklen itu kan si Manis. Padahal keputusan KPU yang Banjarbaru itu bukan soal taklen juara, bukan. Jadi ada 2 kegiatan dan program. Ini kan pasal 71 ayat 3 tuh kegiatan dan program. Pertama kegiatan dan program transportasi. Yang kedua bansos. Tidak ada taklen tidak tidak di. Nah, sekarang yang di Martapura soal si Manis taklen si Manis itu tidak soal soal transportasi tidak ada, soal bansos nggak ada. Kecuali di dalam si Manis itu ada hal yang terkait dengan itu juga. Nah, kalau saya baca di pengaduannya tuh
Periode Ya, cuma taklin itu aja. Nah, saya sudah baca itu isinya. Nah, jadi kasusnya berbeda lah. Kasusnya berbeda. Nah, yang dilarang itu kan ini soal petahana lah, petahana. Nah, jadi seorang bupati atau wakil bupati ketika dia menjabat, jadi 6 bulan lah sebelum pendaftaran. Berakhir masa jabatan. Ya, 6 bulan dia menggunakan program atau kegiatan yang menguntungkan dan merugikan pasangan lain. Nah, menguntungkan dan merugikan pasangan lain. Nah, jadi ada kegiatan dan program. Nah, itu jadi ada 2 yang perlu dikaji itulah kalau pasal 113 tuh. Pertama, apakah program dan kegiatan itu merupakan hasil kesepakatan Dalam visi misi atau pemerintahan daerah, atau dadakan hanya untuk kepentingan politis. Jadi salah satu syarat, banyak para ahli mengatakan dadakan atau satu kegiatan itu dikemasnya untuk tujuan. Jadi tidak berkesinambungan. Kegiatan itu ada hanya dalam rangka untuk menarik simpatik. Diduga ministerialnya itu untuk kepentingan pemilu. Ya, jadi karena itu banyak para ahli meminta janganlah memilih di hari-hari yang itu kegiatan-kegiatan yang bersifat populis. Populis itu artinya masyarakat tuh dia suka, populis kan enggak? Masyarakat suka. Nah, bahkan buatlah kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan masyarakat, itu keinginan. Tapi kalau itu memang kegiatan itu bagian dari apa namanya? Program berkelanjutan. Nah, tidak bisa. Tidak kan harus. Nah, tapi itu bisa dibuktikan nanti. Kan dibuktikannya kegiatan itu mulainya kapan, kan itu. Nah, sudah berapa kali berjalan. Tapi dengan tidak melakukan gugatan ini kan enggak perlawanan, kan mungkin diperiksa lagi itu. Iya. Artinya itu dianggap sudah selesai. Bang Subhan, mungkin ada tanggapan juga melihatnya, Bang. Karena kalau saya melihatnya begini Bang Rasidi. Ada yang sebenarnya yang mungkin agak beda ya sisinya, karena kita ini kebetulan hanya bukan melihat dari segi hukum, bukan melihat dari sisi politis, hanya melihat apakah mungkin ada celah keterkaitan, kan seperti ini. Kebetulan kalau kita melihat kasus Banjarbaru itu kan asalnya kan wali kota yang ada berpasangan dengan wakil wali kota yang sekarang berpasangan dengan berseberangan. Nah, kalau memang yang dituduhkan kepada calon wali kota yang didiskualifikasi ini adalah terkait dengan persoalan aktivitas yang dianggap 6 bulan sebelum dia mengakhiri jabatannya ada program yang menguntungkan dia. Nah, ini memang agak menarik kalau misalnya program itu kita kan ada membaca tuh ada statement dari kalau tidak salah Dinas Perhubungan ya pusat ya, Kementerian Perhubungan kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa program itu program Kementerian Pusat. Ya, betul. Nah, Kementerian Pusat, kemudian program ini sudah dilaksanakan sejak lama. Kalau tidak salah sekitar 2018 atau sekitar inilah, sudah lama lah. Jadi bukan 6 bulan setelah berakhirnya jabatan yang bersangkutan yang diperkarakan tadi kan. Nah, kalau ini memang program yang sudah pertama pemerintah pusat, kemudian ini berlangsung sudah lama, maka patut untuk didalami juga persoalan di wakil. Karena wakilnya ini kan sebenarnya dulunya satu paket dengan wali kota yang ada ini. Nah, artinya kalau itu menjadi kebijakan yang sudah lama, artinya kebijakan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti atau mungkin bekerja bersama-sama dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, artinya di situ melibatkan institusi resmi pemerintahan yang di dalamnya termasuk wali kota dan wakil wali kota. Nah, sedangkan yang melaporkan ini kalau tidak salah kan wakil wali kota. Iya. Nah, jadi ada sebenarnya yang perlu didalami di sana. Apakah jangan-jangan ya, ini perlu dikaji lagi lebih mendalam ya. Ini pandangan saya pribadi melihat, jangan-jangan
wakil wali kota yang melaporkan ini juga ada di dalam proses itu. Kan kalau ini memang misalnya terbukti seperti itu, ini kan akan menjadi sesuatu yang case baru lagi kan. Artinya sama dengan yang bersangkutan melaporkan pihak lain, tapi ternyata dia sendiri juga ada terlibat di dalam proses itu tadi. Minimal dia mengetahui, kemudian minimal dia misalnya kalau dia mengetahui, kemudian dia mungkin kita nggak tahu kan, perlu ditelaah lebih jauh lagi. Kalau dia misalnya juga terlibat di dalam proses itu atau ada melakukan misalnya kegiatan terkait dengan program yang dipermasalahkan, maka ini tentu menjadi tanda tanya besar. Apakah ini juga akan melibatkan si yang melaporkan? Ini jadi menarik nih, gimana Prof Adin nih sebenarnya yang lebih paham nih mengenai ini kan? Ya, kan Prof, kalau dalam pandangan saya, ini kan soal bicara dalam rezim pilkada kan, Prof. Ini kan masa-masa pilkada. Nah, ini kenapa dilaporkan menjadi karena siapa yang memanfaatkan program itu dengan pilkada. Nah, yang memanfaatkan ini kan yang kemudian terlapor kan. Nah, yang terlapor salah satu calon tadi. Nah, yang kemudian yang melaporkan kan tidak mengkapitalisasi program itu dalam kaitan ini kan. Dia pilkada. Nah, kalau menurut Prof gimana? Di sana kan yang kan bunyinya gini kan di pasal 71 ayat 3. Nah, wali kota, wakil wali kota yang melaksanakan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan lain selama sebelum 6 bulan. Pendaftaran kan sebelum 6 bulan. Nah, jadi situ tidak ditentukan kan, bisa wali kota, bisa wakil Atau bersama-sama. Nah, atau bersama-sama. Tapi di situ kan dalam kaitan kita lihat di permukaan yang diuntungkan kalau benar misalnya, yang diuntungkan kan si wali kota, yang si wakil kan tidak diuntungkan walaupun tidak dirugikan, tapi kan tidak diuntungkan kan Pak Prof? Atau tidak menguntungkan? Nah, jadi kan harus dilihat menguntungkan itu kemarin saya katakan sikap batin. Kan sikap batin untung. Siapa yang menguntungkan di mana? Jadi harus dibuktikan bahwa kan menguntungkan dia kan, harus dibuktikan bahwa kegiatan itu dibuat, apakah dia sendiri membuat kegiatan. Nah, itu harus didalami. Di mana pada saat itu wakilnya wakilnya tidak ikut serta. Nah, misalnya kayak bansos lah. Bansos itu menurut informasi dia dikenakan saat membagi bansos. Programnya bukan program dia. Walaupun bukan programnya, tapi dia ikut membagi. Sehingga kemudian dengan membagi dia punya Dianggap menguntungkan secara kebatinan. Dan menurut informasi wakil juga ikut membagi. Wakil juga ikut membagi. Nah, itu harus didalami. Kita kan itu informasi aja kan. Prof, nah sekarang kita bergeser nih. Kalau kemudian ternyata tidak, kan tadi batasnya kan sampai Senin kan, Prof. Kan Jumat diucapkan, didiskualifikasi. Jumat, Sabtu, Minggu, batas akhir melaporkan untuk kemudian menggugat ke Mahkamah Agung. Tapi kan informasi tidak dilakukan. Nah, artinya kalau tidak ada perlawanan, otomatis kan kota kosong kan jadinya. Nah, sekarang masyarakat misalnya, ketika hari H tanggal 27 itu nih misalnya, kan ada pilihan memilih orang nomor 1 atau di nomor 2 kota kosong. Nah, memilih kota kosong itu dengan tidak hadir sama otomatis memilih kota kosong nggak? Beda. Nah, beda. Dia tetap harus hadir nggak? Harus hadir. Karena kan gini kan, dia kan akan mendatangani daftar. Jadi kan kehadirannya itu terkait dengan keaktifannya dalam berpolitik. Nah, kalau dia tidak hadir, artinya dia apatis, tidak berpartisipasi terhadap kegiatan demokrasi. Nah, jadi sebaiknya kalau dia tidak setuju, gitu kan, hadir aja, pilih aja yang mana. Jadi bukan dengan tidak hadir? Bukan tidak hadir. Kita kan bukan pengikut kota kosong, tapi setidaknya kan memberikan gambaran kepada pemahaman kepada masyarakat ketika ada pilihan memilih orang atau memilih kota kosong dengan tidak hadir ke TPS tanggal 27 itu tidak otomatis, sekali lagi, tidak otomatis bahwa dia memilih kota kosong. Ya. Justru menguntungkan yang kalau tidak hadir.
menguntungkan Lawannya kota kosong. lawannya kota kosong. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai pihak yang berada di kota kosong harus hadir. Karena jadi kalau tidak hadir bukan dianggap mereka masuk dalam kota kosong, tidak. Jadi mereka dianggap masuk kota kosong ketika dia hadir Dan memilih. kota kosong. Berarti nanti di hari H pada tanggal 27 setelah pencoblosan perhitungan di jam 13 misalnya sampai dengan selesai, dia tinggal berhitung antara yang ada calonnya dengan kota kosong siapa yang banyak kan. Ya. Nah, jadi siapapun yang terbanyak itulah yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Nah, pemenangnya tetap yang Yang suara terbanyak. bukan yang ada orangnya. Itu kalau yang Kota kosong, dia menang kota kosong kan fungsi. ada fungsi. Nah, cuma ini menggambarkan bahwa masyarakat di suatu daerah itu tidak suka dengan calon ini. Nah, tapi ketika jumlah yang memilih kota kosong lebih banyak, berarti kan akan ada pilkada lagi kan? ini masalah demokrasi tadi kan. Nah, Nah, disinilah kegagalan partai politik. Jadi partai politik saat ini melakukan apa? Kan tugas utama partai politik kan menciptakan kader. Mana kadernya? Sampai kosong kotaknya. Nah, itu kan. Sampai kosong kotaknya. Atau semua partai punya sepakat bahwa kader terbaik yang diusung adalah ini misalnya, sehingga semua Artinya kan bukan dari kadernya kan, dari kadernya. Kan asal mula didirikan partai itu, partai ini mendidik orang menjadi pemimpin. Lalu dikaderisasi, ada kan latihan fungsi partai politik. Artinya kalau dia tidak punya calon, ya gagal lah partai ini. Pak Prof, artinya kalau kemudian betul tidak ada gugatan, berarti kita di Kalsel positif tanggal 27 November itu akan ada 3 kabupaten berarti kan yang kota kosong. Oh ya. Nah, Bang Subhan, Bang, artinya dulu ada 2 kan, Tanah Bumbu dan Balangan. Nah, berarti itu yang genuine memang dari awal tidak ada. Tanah Bumbu mana Tanah Bumbu dan Balangan. Kalau di lain kan masih ada. Karena misalnya Banjarbaru itu kemarin kan nyaris, tapi ketika keluar putusan nomor 60, ya. Nah itu yang kemudian sama dengan di Kabupaten Tanah Laut misalnya. Bang, artinya kan ini kan menambah keterbatasannya pilihan masyarakat kan. dan memang saya sepakat dengan Prof. Hadin, tapi sumber masalah ini kan di partai politik sebenarnya. Jadi partai politik selalu menunjukkan mereka kekurangan kader. Artinya gagal mereka dalam memproduksi kader-kader yang memang memiliki kemampuan dan potensi untuk diusung menjadi calon mereka. Nah, kenapa jadi seperti itu? Ini bisa terlihat dari banyaknya yang akhirnya bergerombol dalam satu pilihan, dalam satu calon misalnya. Ada misalnya hampir semua partai hanya mengusung satu calon. Kan kalau kita lihat dengan fenomena kota kosong yang ada di 2 daerah, selain yang di mana? Di Banjarbaru ini, itu kan sebenarnya karena tidak ada yang mencalonkan yang lain kan? Independen tidak ada, kemudian partai-partai lain juga tidak ada Enggak, partainya sudah menumpuk ke sana. Ya, artinya kan sudah hanya satu pilihan. Iya. Nah, itu kan seperti itu. Nah, mungkin saya lebih tertarik itu sebenarnya melihat sisi lainnya yang mungkin perlu diperjelas oleh Prof. Hadin dalam pemahaman hukumnya. Kan seperti ini kota kosong nih kan. Kita melihat di kasus di Banjarbaru kan, atau di kota kosong ini kan akhirnya menjadi simbol pilihan publik untuk melawan atau mungkin menyaingi pilihan yang sudah ditentukan, yang sudah misalnya ada satu aja. Nah, artinya publik yang tidak sepakat dengan satu akan memilih kota kosong. Nah, cuma problemnya itu adalah kota kosong ini hanya sebagai simbol perlawanan atau penolakan terhadap calon yang satu ini tadi, calon tunggal ini tadi. Nah, lalu akhirnya begitu misalnya yang pemenangnya itu adalah kota kosong dengan catatan dia memenangkan jumlah pemilihan suara yang dilakukan pilihan pada saat proses hari H-nya itu tadi, itulah yang akan ditentukan sebagai pemenang. Kalau misalnya kota kosongnya misalnya dia lebih banyak daripada calon, maka kota kosong yang menjadi pemenang. Tapi kota kosong tidak bisa mewakili untuk menjadi pelaksana kegiatannya sebagai bupati, sebagai wali kota. Hanya untuk membatalkan atau menunda pilihan itu tadi, proses pemilihan ini.
Nah, kalau sudah ini terjadi, maka begitu banyak biaya-biaya yang dikeluarkan yang ternyata akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Kontraproduktif. Nah, ini mungkin jadi catatan untuk supaya bisa dilakukan perbaikan. Nah, kemudian ada juga yang menurut pikiran saya nih mungkin bisa salah ya, tapi Prof Hadin atau yang ahlinya akan bisa meluruskan. Nah, kotak kosong itu seolah-olah sejak awal begitu hanya ada calon tunggal diposisikan sebagai seorang calon. Padahal kalau kita beraturan, seorang calon yang diusung di dalam proses ini tadi adalah seorang yang memenuhi syarat untuk menjadi calon. Nah, artinya kita memilih itu sebenarnya memilih calon itu kan karena dia punya kemampuan untuk melaksanakan aktivitas politik sebagai orang yang dipilih. Nah, jadi artinya kotak kosong ini perlu dipikirkan lagi supaya ke depan itu kotak kosong ini punya kekuatan yang sebagai simbol orang-orang yang tidak sependapat dengan proses yang ada, yang pilihan yang ada ini tadi. Artinya kalau misalnya baik yang hadir atau tidak hadir, ternyata pemilihnya yang bercalon nih tidak memenuhi syarat, misalnya berapa batas ambangnya nanti dia untuk memenuhi syarat untuk menjadi wakil kita untuk menjadi pemimpin, maka itu ditentukan dulu. Misalnya kalau dulu kan 50+1 kalau dulu propornya, kalau artinya kalau suara dia misalnya sudah melebihi 50+1, maka dia berhak untuk menjadi seorang yang terpilih. Kalau ini kan tidak seperti itu. Misalnya kotak kosong bertarung dengan yang calon tadi, yang datang misalnya harusnya semua pemilih itu jumlahnya 1 juta, yang datang 100 pun tidak menjadi masalah. Artinya di antara 100 kemudian yang memilih itu ada 51 orang, dan yang memilih kotak kosong ada 49, menanglah yang 51. Padahal yang 51 ini hanya mewakili 100 suara yang ada dari jumlah pemilih yang ada. Tentu ini kan menjadi sesuatu yang menurut saya catatan penting dalam sistem demokrasi kita. Karena bagaimana kita misalnya bisa akhirnya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang memiliki kompetensi, yang memang memiliki nilai-nilai kedekatan dengan masyarakat pemilihnya. Kalau model-model seperti ini menjadi sesuatu yang akan terjadi. Jadi inilah yang sebenarnya kita menjadi catatan penting dalam perpolitikan kita. Karena kalau kita membiasakan seperti ini, maka yang terjadi itu adalah degradasi terhadap kualitas demokrasi kita. Nah, sebetulnya gini lah, sebetulnya ini supaya jangan merubah undang-undang, ini kan kayak pengadaan. Ya. Bila lelang pemilihan kan ada pilihan. Jadi ini penunjukan langsung. Penunjukan langsung. Cuma dikemas dalam pemilihan. Nah, jadi gitu. Artinya ini sebuah proses yang sebenarnya tidak menjadi demokrasi. Iya, tapi dicari cara untuk seolah-olah demokrasi. Nah, itu juga. Nah, ini menjadi hal yang menarik kan? Sesuatu yang sebenarnya bukan demokrasi dipikirkan cara untuk menjadikan itu seolah-olah demokrasi. Jadi kegiatan ini tidak demokrasi, cuma dikemas demokrasi. Nah, kan kalau kasar-kasarnya kan penunjukan langsung nih. Karena kita kan tidak pilihan. Satu pun yang memilih, satu yang datang ke TPS dan memilih yang bersangkutan, kemudian yang lainnya tidak ada yang datang, dengan satu suara dia tetap terpilih. Ya, mungkin itu tadi bahwa kotak kosong bukan merepresentasikan calon kan, iya. Tetapi mungkin demokrasi kan memberikan ruang untuk orang yang tidak memilih calon, maka bisa memilih yang bukan calon kan. Ini kan seperti ini Bang Rasidi yang kita khawatirkan. Ini kan terjadi kalau dulu kan dalam kita dalam lelang itu kan ada rekayasa lelang, menguntungkan pihak tertentu. Nah, salah satunya mungkin yang terjadi di proses apa kemarin, PTT kan, terkait informasi kan terkait dengan proses lelang. Diatur-atur. Nah, jadi kan akhirnya ini sebenarnya sesuatu yang tadi kan akan berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi yang kita angankan. Jadi akhirnya kan nanti akan terjadi proses, mungkin kan bahasanya itu kan otoriter jadinya kan, karena sebab bila penunjukan langsung itu melanggar konstitusi. Karena kan di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 45 mengatakan gubernur, bupati, wali kota
dipilih Langsung. secara demokratis. Nah ini menarik pertanyaan saya Pak Prof. Apakah kotak kosong ini bagian dari yang sesuai konstitusi? Undang-undang mengatur itu. Ya. Nah, Ketika artinya undang-undang kan mengatur, berarti undang-undang kan di konstitusional. bawah aturan konstitusi kan? Nah, kata dipilih itu kan konstitusi mengatakan kan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati lah dipilih secara demokratis. Kalau dipilih, kata dipilih kan menunjukkan pasti lebih dari satu kan? Ya, nah, makanya Karena tidak ada satu, maka diciptakan. diciptakan kosong kan gitu. Nah, ini makanya kita kaitkan tadi kan berdasarkan konstitusi syarat untuk mencalonkan ada. Ya. Syarat seseorang boleh menjadi calon presiden, calon gubernur, calon bla 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 segala macam. Nah, artinya dengan kita paksakan kotak kosong menjadi calon, walaupun hanya main untuk setengah permainan aja. Jadi begitu bisa dia menang berulang lagi. Nah, ini kan menjadi sebenarnya menurut saya nih kan ada nilai-nilai di dalam konstitusi kita yang diakali oleh produk undang-undang ini untuk menyatakan bahwa itu sesuatu proses yang demokrasi. Bayangkan Prof Hadir misalnya kotak kosong yang menang. Nah, misalnya boleh nggak publik bisa menginginkan kotak kosong adalah sajalah yang menjadi pemimpin. Maka konsekuensinya kan di dalam undang-undang akan ada pilkada berikutnya kan akan berulang kan Pak Prof. Sehingga kalau Ya. kita melihat kenapa hadirnya kotak kosong lebih sebagai emergency exit kan, Kalau pintu menurut saya emergency itu aja. sebenarnya ke depan tuh perlu dipikirkan bahwa tidak ada istilah kotak kosong, minimal calon itu ada 2. Ya, tapi ketika saluran-saluran untuk calon kan ada jalur partai politik, ada jalur perseorangan. Di jalur perseorangan kan tidak bisa misalnya dan segala macam. Celah itu sudah dibuka oleh keputusan MK kemarin dengan menurunkan ambang batas. Nah, harusnya untuk mencegah kotak kosong ini kita harus membuat celah baru bahwa tidak ada lagi istilah kosong. Calon itu berapapun independen, misalnya ada independen dia bercalon, ternyata dia dianggap tidak memenuhi syarat batas kuotanya. Nah, kalau misalnya terpaksa harus satu, batas kuota itulah yang diizinkan, harus ada catatan tambahan bila mana suatu kasus misalnya calonnya itu hanya satu, maka calon independen yang ada sudah mengumpulkan proses tantangan bisa menjadi pilihan alternatif. Mungkin yang lebih mendekati itu agar menghindari calon tunggal lebih kepada soal menolkan ambang batas kan Pak Prof. Makanya kan desakan ambang batas 0 itu kan semakin menguat kan sebenarnya. Tapi itu juga ada kendala Pak Presiden. Karena ambang batas 0 kita tahu Prof Kadir menyatakan kan tadi bahwa problem kita itu kan di partai politik. Nah, kalau kita misalnya menurunkan 0 ini bisa juga nanti terjadi calon-calon bayangan. Nah, kita lebih membuat demokrasi lebih menarik ini sebenarnya harus ada opsi-opsi lain. Artinya kalau misalnya tadi ambang batas diturunkan, maka independen harus diturunkan. Karena independen inilah publik yang bisa melakukan koreksi terhadap partai. Oke, artinya itu catatan kita ini kan sebenarnya menarik. Tidak hanya bicara untuk kepentingan 27 November, tetapi ada beberapa tadi catatan ke depan. Nah, oke, terima kasih Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Prof, terima kasih Bang Subhan. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, bicara soal demokrasi kita, bicara soal pilkada yang semakin di depan mata 27 November 2024. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.